Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heru Arif. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk support dan dukungan Anda semua. Ya, tadi ada yang mengingatkan saya, wah ini udah hampir 1 juta nih subscribernya Mas Heru. Saya kira itu bisa dicapai ya karena dukungan Anda semua, walaupun kan susah payah ya. Anda tahulah apa yang saya maksud, kenapa saya susah payah mencapai subscriber sampai 1 juta itu. Tapi berkat Anda semua, insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan segera terwujud ya. Nah, saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang soal kunjungan Pak Jokowi ke rumah mantan dosennya, begitu dia sebut ya, Kasmujo. Yang ini kunjungan Pak Jokowi itu justru membuka kotak Pandora kebohongan yang dilakukan selama ini. Seorang sahabat itu eh, menyebutnya sebagai skakmat. Wah, ini idiom dalam permainan catur ketika sang raja tidak bisa melarikan diri, sudah terkepung dan tinggal dimakan, ya, tinggal menyerah saja gitu ya. Maafkan saya kalau terpaksa menggunakan kalimat yang sesungguhnya tidak pantas dan tidak layak disematkan kepada seseorang yang harusnya itu punya posisi yang sangat terhormat seperti Joko Widodo yang pernah 2 kali menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi ini bukan main-main loh ya di sepanjang sejarah Republik ini yang setelah pemilihan elektoral kan baru 2 orang lah yang menjabat dan bisa dan dua-duanya itu bisa sampai 2 periode. Yang pertama Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang kedua adalah Jokowi. Kita belum tahu Pak Prabowo nantinya seperti apa. Apakah bisa juga mengikuti jejak 2 periode atau disalib oleh anaknya Pak Jokowi, Gibran Rakabuming yang sekarang siap-siap menanti di tikungan. Tapi kalimat apa yang lebih tepat dicoba diterapkan kepada orang seperti Pak Jokowi ya, kecuali itu bohong karena pengakuannya tentang Kasmujo semuanya itu sekarang dibantah oleh Kasmujo sendiri. Jadi sahih ini ya. Dan rujukannya sebenarnya kenapa kemudian orang menyebut bahwa Pak Jokowi itu berbohong ketika dia kembali ke kampus Fakultas Kehutanan UGM di Bulak Sumur pada tanggal 19 Desember 2017. Acara berupa acaranya silaturahmi dengan dosen, alumni dan mahasiswa Fakultas Kehutanan yang diunggah di channel Kementerian Sekretaris Negara. Pada waktu itu Presiden Joko Widodo karena pada tahun 2017 kan dia masih menjadi presiden, dia didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang selama ini disebut sebagai operator politik Pak Joko Widodo, dan dia sebelumnya pernah menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada. Dan ini meriah acaranya, dia disambut dengan drum band. Nah, dalam kegiatan itulah kemudian Pak Joko Widodo ini menyampaikan sambutannya sebagai presiden sekaligus alumni dari Fakultas Kehutanan. Atau lebih tepatnya, ya sebagai alumni, dia datang dalam kapasitas alumni, tapi dia sudah menjabat menjadi seorang presiden gitu ya. Videonya sekarang viral kembali, dikaitkan itu dengan pernyataan Pak Kasmujo. Kalau kita simak, saya akan membaginya setidaknya ada 3 poin mengapa kemudian Pak Jokowi itu dinilai oleh publik dia sudah berbohong. Pertama kali ketika dia memperkenalkan salah seorang dosennya, dia sebut sebagai dosen pembimbing yang dia sebut bernama Pak Kasmujo. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Tadi terlihat kan Pak Jokowi memanggil dulu Pak Kasmujo dan disebut sebagai pembimbingnya, dan di sebelahnya tadi, sebelahnya Pak Jokowi itu duduk kan terlihat ada Pak Pratikno, mantan rektor UGM yang dia tertawa ya, tertawa lepas ketika Joko Widodo menyebut nama Kasmujo, dan dia juga menunjuk ke arah
datangnya Kasmujo. Jadi dia tahu Jokowi ketika manggil Pak Kasmujo dan dia tahu persis dong posisinya Pak Kasmujo di sebelah mana gitu. Nah ini tentu saja menarik ya menjadi pertanyaan apakah Pak Kasmujo ini datang memang karena dia juga masih jadi dosen jadi dia diundang datang atau dia memang sengaja diundang khusus untuk bertemu dengan Presiden Jokowi dan kemudian belakangan kita tahu bahwa dia diperankan sebagai sosok yang disebut sebagai dosen pembimbing bahkan sebenarnya pembimbing skripsi dari Pak Joko Widodo. Kan belakangan setelah dia didatangi oleh Pak Jokowi ke rumahnya hari Selasa lalu, dia kemudian hari Rabunya dia menjelaskan pada para wartawan yang mendatangi ke rumahnya. Jadi kalau menurut Pak Kasmujo, dia bukan pembimbingnya Pak Jokowi. Dia pada waktu itu statusnya masih asisten dosen ya, jadi golongan 3B ya. Jadi kalau masih asisten dosen ya dia nggak mungkin jadi pembimbing, apalagi pembimbing skripsi karena sebagai dosen pun kan menurut pengakuan dia itu hanya sebagai asisten dosen yang mendampingi ketika ada dosen yang sedang mengajar. Nah, dia menyebut kalau versi Pak Kasmujo itu adalah pembimbing skripsinya Pak Joko Widodo itu adalah Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang mengujinya ada sendiri. Itu kata Pak Kasmujo. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Kasmujo ini adalah Profesor Ahmad Sumitro yang di skripsi yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang ada di perpustakaan di UGM dan itu sudah di-spill sebelumnya oleh Dr. Rismon Sianipar bahwa di situ tertulis sebagai pembimbing utamanya adalah Profesor Ahmad Sumitro. Sampai di sini berarti kalau benar ini sekali lagi Pak Jokowi pernah dong ya menyusun skripsi. Tapi yang jelas bahwa pembimbingnya itu bukan Pak Kasmujo. Oke, katakanlah misalnya begini. Clear bahwa Pak Kasmujo itu bukan pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Nah, jadi pertanyaan nanti berikutnya, kenapa kok dia justru menampilkan Pak Kasmujo begitu ya? Dapat dari mana itu skenario-nya gitu ya? Tapi kalau kita misalnya katakanlah kita pegang benar bahwa ini Pak Joko Widodo itu waktu jadi mahasiswa dia pernah menyusun skripsi di Fakultas Kehutanan. Masalahnya Putri Profesor Sumitro, Ahmad Sumitro yang bernama Aida Greenbury itu, yang sekarang mukim di Australia, dia menyatakan nama bapaknya itu adalah Ahmad Sumitro, bukan Soe Mitro. Ya, ini ejaan baru ya, Sumitro, SU saja, bukan SOE. Dia menunjukkan ijazahnya sendiri, rupanya Aida Greenbury ini dia juga lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM, yang ini ijazahnya ditandatangani oleh bapaknya pada waktu itu sudah menjadi dekan Fakultas Kehutanan. Jelas namanya di situ Ahmad Sumitro tanpa OE, gitu ya. Ini banyak sekali yang di-spill sebelumnya ya kalau soal nama Pak Ahmad Sumitro ini memang menjadi salah satu kejanggalan. Apa mungkin orang misalnya menulis ada mahasiswa yang menulis namanya dengan salah atau kalau itu mungkin tenaga administrasi menulis namanya dengan salah dan Pak Sumitro diam saja dan kemudian menandatangani. Saya kira tidak. Sama seperti saya kalau kurang E saja itu ariefnya misalnya saya akan minta itu diulang karena nama saya bukan itu dan sebagai sebuah dokumen nanti tidak sah loh ya kalau namanya tidak akurat gitu ya. Poin kedua yang ini saya ingin soroti juga, dia bilang bahwa Pak Kasmujo galak sekali. Nah, ini coba kita simak ya. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Coba di situ ya tadi ketika Pak Jokowi menyatakan galak sekali, Pak Kasmujo sempat mengacungkan jempol. Nah, tapi kan kemudian tadi Pak Jokowi menyatakan sekarang sudah berubah. Pak Kasmujo yang berubah atau saya yang berubah, kata dia itu. Bagaimana ceritanya ya kalau orang yang tidak pernah jadi pembimbing skripsinya dan kemudian disebutnya galak dan itu kok dia diam saja malah mengacungkan jempol gitu ya. Ini kan Jokowi ngarang dari mana ya kalau cuma salah nama misalnya ya. Bisa salah nama, salah nyebut orang dan sebagainya kita bisa paham. Tapi kalau dia sudah orangnya salah dan kemudian dia punya cerita tadi bahwa orangnya galak, ya ngarang dong ya. Berarti Pak Jokowi memang jago mengarang ini.
Pertanyaannya apakah Pak Jokowi sendiri yang membuat skenario atau ada orang lain? Ini juga perlu kita pertanyakan nanti ya. Kalau Pak Kasmujo, nah Anda bilang ini saya baca di media sosial maupun di komentar-komentar, Pak Kasmujo juga diminta bertobat ini karena ikut melakukan kebohongan. Kalau saya melihat ekspresi Pak Kasmujo ya, orangnya kan lugu ya. Sekarang udah sepuh lugu gitu. Walaupun dia seorang akademisi, dosen di UGM ya, tapi namanya kalau orang yang lugu ya mungkin dia nggak berani membantah itu karena Pak Jokowi kan pada waktu itu sudah jadi presiden. Dia nggak mungkin mau mempermalukan seorang presiden. Itu nggih sajalah orang orang Jawa itu. Tapi belakangan ini setelah kemudian namanya diseret-seret menjadi salah satu orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum melawan hukum oleh seorang pengacara, ya rupanya dia akhirnya buka buka suara, dia nggak mau lagi nutup-nutupi itu. Nah, saya jadi teringat kemudian kan kemarin saya menyinggung artikel di Kompas atau berita di Kompas yang menulis bahwa dengan judul yang itu, saya ingat saya judulnya adalah saya mengajari untuk berbuat jujur, gitu ya. Ketika dikunjungi oleh Pak Jokowi dia menyatakan seperti itu. Saya curiga nih, apa maksudnya dengan judul ini kok saya mengajari supaya berbuat jujur atau maksudnya apakah dia kemudian dalam percakapannya dengan Pak Jokowi yang disebut berlangsung selama 45 menit itu dia mengatakan sudahlah jujur sajalah, jangan lagi, minimal dia misalnya jangan lagi saya disebut sebagai dosen pembimbing skripsinya, karena kan dalam perbincangan itu seperti pengakuan Pak Kasmujo sama sekali tidak dibahas soal ijazahnya, dan Pak Kasmujo juga mengaku bahwa dia tidak mau tahu menau soal ijazahnya Pak Jokowi itu, yang disebut ijazahnya Pak Jokowi itu. Poin yang ketiga, ini menarik ini ya, karena Pak Jokowi ketika menyampaikan sambutannya itu dia menyatakan bahwa dia itu lulusan dari Fakultas Teknologi Kayu dan berkat bimbingan dari Pak Kasmujo dia bisa menyelesaikan skripsinya dan dia lupa beberapa kali bolak-balik. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan Teknologi Kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju dibentak, kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Ini juga sangat menarik ya. Ini fakta ini nanti ditambah lagi juga penjelasan Pak Jokowi juga yang membuat kita atau Anda mungkin akan merasa, aduh bohong lagi deh gitu ya. Karena apa? Fakta itu tidak ada teknologi, fakultas teknologi, jurusan maksud saya, sorry, mohon maaf ya, fakultasnya kehutanan, jurusan teknologi kayu ya. Jadi kalau tadi saya menyebut fakultas ini jurusan maksud saya ya, teknologi kayu. Yang ada itu jurusan teknologi hasil hutan. Selain itu ada 3 jurusan lain, yakni jurusan silvikultur, manajemen hutan, dan konservasi sumber daya hutan. Dari nama mungkin kita bisa memaklumi ya, kalau Pak Joko Widodo itu mungkin lupa jurusannya, walaupun menurut saya Andi semua pasti nggak lupa lah ya gitu. Misalnya dari Fakultas Hukum itu akan menyebutnya bahwa ya ada jurusan pidana, perdata, tata usaha negara, administrasi negara, ekonomi juga bisa, ada manajemen, ada akuntansi gitu, ada studi pembangunan dan sebagainya. Masa iya ada kemudian teknologi kayu gitu disebutnya ya. Tapi oke, kita maklumi mungkin Pak Joko Widodo itu lupa karena kan dia lulus tahun 85 dan waktu menyampaikan sambutannya itu tahun 2017. Jadi sudah 32 tahun. Walaupun tetap saja itu mengherankan. Nah, yang cukup mengejutkan itu Pak Kasmujo mengaku bahwa pertama dia bukan dosen, tapi ketua lab yang berkaitan dengan non kayu dan mebel. Jadi nggak ada urusan dengan kayu perkayuan. Jadi betul-betul semakin menjelaskan bahwa nggak mungkin lah. Pertama Pak Kasmujo itu adalah waktu itu masih jadi asisten dosen dan dia dipastikan bukan pembimbing akademik, apalagi dia pembimbing skripsi pasti bukan. Jadi Pak Jokowi ngarang dari mana lagi? Setelah bertemu dengan Pak Kasmujo pada tanggal 13 Mei, hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, itu
Pak Jokowi kepada wartawan. Hari kemudian dia menyatakan ketika bertemu dengan Pak Kasmujo itu dia membahas mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Anda yakin tuh? Karena beliau yang memegang penuh di lab dan teori mengenai struktur dan sifat kayu. Itu ungkap dia ya. Dan dia mengakui bahwa kemampuan Pak Kasmujo yang mempunyai keahlian dalam mengenali beragam struktur dan sifat kayu. Berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Kasmujo, Joko Widodo akhirnya berhasil menyusun skripsi dengan judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis dan pemakaian akhir di Kota Madia, Surakarta. Dalam skripsi itu katanya dia bersama Kasmujo itu mengeceki kayu satu persatu. Ini kayu apa, merbau, jati, mahoni, baunya seperti apa. Beliau itu jagonya, kata Pak Jokowi. Jadi ini setelah tahun 2017, 8 tahun kemudian setelah dia tidak jadi presiden dan setelah dia bertemu dengan Pak Kasmujo, Pak Jokowi masih berbohong lagi. Ya, dia menyatakan bahwa Pak Kasmujo ini paham betul dengan soal kayu persatu persatu. Dia dari mencium aja jagonya, padahal menurut Pak Kasmujo dia itu memegang lab dan itu urusannya non kayu dan mebel gitu. Kalau soal labnya tadi Pak Jokowi sama ya, dia menyatakan itu ya bahwa dia itu menangani lab untuk non kayu dan mebel. Skripsinya Pak Jokowi itu, sekali lagi kalau itu betul, itu dia memang seperti disebut tadi kan dibimbing oleh almarhum Profesor Ahmad Sumitro. Pasti kita jadi bertanya-tanya, apakah Pak Kasmujo itu kebetulan muncul atau dia memang sudah disiapkan sebagai bagian dari panggung drama dari Joko Widodo? Kalau dia muncul, ini asumsinya bahwa dia itu betul-betul merupakan dosen dia, ini memorinya Pak Jokowi kuat banget ya. Tapi kan faktanya ini salah, Kasmujo sendiri sudah membantah. Jadi kita bisa berduga-duga ini Pak Kasmujo ini ada figur yang sudah disiapkan. Pertanyaannya untuk apa disiapkan dan pada waktu itu kan belum rame-rame soal ijazah palsunya Pak Joko Widodo. Ini baru tahun 2022 ya, seingat saya mulai ribut itu setelah Bambang Tri Mulyono mempersoalkannya melalui sebuah buku Jokowi Undercover. Nah, saya karena tadi itu ya melihat ada Pak Pratikno yang ada di situ. Jadi pertanyaan-tanya apakah ini kerja-kerja dari Pak Pratikno yang oleh Tempo disebut sebagai operator politiknya Pak Jokowi. Kenapa kok saya jadi menduga-duga gitu ya? Ini dugaan ya, bukan tuduhan. Karena kan Pak Pratikno itu dia adalah rektor dari Universitas Gadjah Mada dan dia punya akses yang cukup bagus, punya bahkan masih disebut sangat berkuasa di UGM walaupun dia tidak lagi jadi rektor UGM. Namanya dia sekarang jadi orang tangan kanannya Pak Jokowi. Nah, kalau memang itu betul disiapkan Pak Kasmujo itu untuk cerita tadi untuk melengkapi sebagai ya aktor pelengkap, sekarang jadi pelengkap penderita ya Pak Kasmujo itu menjadi waktu itu masih pelengkap dari skenario yang ingin dibangun oleh Jokowi bahwa dia adalah lulusan Fakultas Kehutanan. Nah, sekali lagi, kenapa Kasmujo yang dipilih? Karena kan dari pengakuan Pak Kasmujo kepada wartawan kemarin itu juga dia sudah pensiun sejak tahun 2014. Jadi dia ini kan sudah jarang muncul di UGM tuh kalau sudah pensiun dan itu kan peristiwanya tahun 2017. Jadi memang dia sengaja diundang untuk hadir dan kemudian diperankan menjadi dosen pembimbing skripsinya. Kenapa kok nggak dicari dosen yang beneran gitu ya? Dan saya menduga kemungkinan dosennya masih ada. Soalnya kalau betul seperti yang dikatakan oleh Pak Kasmujo bahwa pembimbingnya itu adalah Pak Sumitro yang tertulis sebagai pembimbing utama, itu saya cari-cari ternyata saya googling ternyata beliau itu sudah wafat tahun 2009. Ini di websitenya UGM sendiri ya, saya temukan itu ya, bahwa beritanya begini, salah satu guru besar terbaiknya, ya ini Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro Purwodipuro, namanya Purwodipuro, ya ada orang tua yang nama Purwodipuro ini ya, tutup usia pada hari Senin 21 September 2009, pukul 17.30 di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Saya coba baca lagi lah, karena yang di skripsi itu kan tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, tapi di sini sebutnya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro Purwodipuro. Beritanya seperti ini. Mendung menyelimuti keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Salah satu guru besar terbaiknya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro Purwodipuro tutup usia pada hari Senin 21 September 2009 pukul 17.30 di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Guru besar emeritus Fakultas Kehutanan UGM ini meninggal dunia dalam usia 74 tahun.
Profesor yang juga mantan dekan Fakultas Kehutanan ini dimakamkan pada Selasa September 2009 pukul 14 di peristirahatan terakhir keluarga besar UGM Sawit Sari. Namanya kalau sini kelihatannya jelas ya yang dimaksud bahwa Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro Purwodipuro itu adalah orang yang sama dengan Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro yang ada tanda tangannya sebagai pembimbingnya Joko Widodo ya ketika di skripsinya itu. Karena namanya tadi dia guru besar Fakultas Kehutanan dan dia juga pernah jadi dekan gitu. Saya kira nggak mungkin ada kesamaan seperti itu ya. Jadi mungkin kenapa bukan Pak Profesor Ahmad Sumitro yang diundang ya karena mungkin dia sudah meninggal dunia. Itu kalau betul sekali lagi kalau Pak Ahmad Sumitro yang menjadi pembimbingnya. Nah, tapi kenapa kok kemudian Pak Kasmujo? Itu kan tetap saja menjadi pertanyaan. Jadi, apa sesungguhnya yang terjadi? Karena sekarang jelas Pak Kasmujo sudah membantah semua keterangan dari Pak Jokowi itu. Dan kemudian Pak Jokowi masih nambahin lagi dengan soal bahwa Pak Kasmujo bisa cium bau mahoni, cium bau apa gitu ya. Karena itulah saya menyebutnya juga kedatangan Pak Jokowi ke rumah Pak Kasmujo pada hari Selasa kemarin tanggal 13 itu jadinya malah membuka kotak Pandora. Kotak Pandora kebohongan Jokowi dengan pengakuan Kasmujo yang dia ya memang nggak siap untuk digugat begitu ya gara-gara disebut sebagai dosen pembimbingnya oleh Pak Jokowi, tiba-tiba di usia tuanya sudah pensiun, dia harus digugat dan harus berurusan dengan pengadilan. Itu makanya kemudian dia menyatakan dia nggak siap. Dan waktu itu rupanya Pak Jokowi juga seperti dikatakan menawarkan bantuan hukum kepada Pak Kasmujo. Tapi Pak Kasmujo menyatakan bahwa sudah diurus oleh Fakultas Kehutanan Yogyakarta. Jadi apa kira-kira tujuan Pak Jokowi mendatangi Pak Kasmujo itu? Apakah dia ingin agar sinkron cerita dia sebelumnya bahwa dia mengakui Kasmujo sebagai pembimbing akademiknya dan pembimbing skripsinya supaya Kasmujo tidak membuat pengakuan yang berbeda. Tapi kan Pak Kasmujo namanya orangnya lugu, jadi dia menceritakan sesungguhnya apa yang terjadi. Saya kira ini soal fakta ini yang kemudian bisa terbongkar. Kita mesti berterima kasih kepada seorang pengacara dari Kota Makassar yang namanya Komardin yang dia menggugat 8 pihak di UGM dan pihak yang ke-8 itu adalah Pak Kasmujo, ada rektor, ada wakil rektor, dekan, perpustakaan, dan lain-lain gitu ya. Nah, Anda masih bertanya dong, bagaimana sesungguhnya status Jokowi itu? Jauh ini saya masih menyisakan kepercayaan terhadap fakta bahwa seperti juga dikatakan oleh Pak Kasmujo bahwa dia pernah kuliah di UGM. Masa urusan begini Pak Kasmujo juga mau ikut bohong juga? Ini yang saya meragukan gitu. Nah, soal ijazah ini yang menurut saya bakal terus jadi pertanyaan besar bahkan menjadi misteri. Kalau toh nanti laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri menyatakan asli, publik itu nggak akan percaya ya. Kecuali kalau kemudian ada lembaga lain yang dipercaya, yang kemudian diawasi oleh tidak hanya otoritas resmi dari misalnya lembaga negara seperti kepolisian, tapi juga melibatkan publik. Nggak usah Roy Suryo, nggak usah Rismon gitu ya, tapi lembaga dipercaya dan itu dilakukan di luar negeri. Misalnya. Kan kemarin juga saya membahas ada seorang ahli juga yang sebenarnya namanya nggak persis digital forensik, tapi dia digital dokumen gitu yang dia punya keahlian itu dan dia siap membantu itu. Kalau itu dilakukan, saya kira memang dan kemudian hasilnya apakah itu asli atau tidak asli, publik akan percaya. Tapi kalau kemudian yang mengumumkan itu adalah Bareskrim Mabes Polri, ya apa boleh buat ini tidak akan pernah dipercaya oleh publik. Jadi sampai kiamat ini nggak akan terbongkar. Nah, yang justru sekarang ini yang berat ini kan kredibilitasnya Pak Jokowi karena dengan pernyataan dari Pak Kasmujo itu kan orang kemudian ngomong ya ampun ternyata bohong lagi dan orang sepuh seperti Pak Kasmujo harus dilibatkan dalam soal seperti ini. Saya Subun Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.